waktu, kita langsung saja ke contoh kasus yang ketiga. Ini dia. Kita lihat kalimat positifnya. We performed very well in the festival last year. Kami tampil sangat baik di festival tahun lalu. Oke. Perhatikan kata kerjanya selalu ya, karena bicara tentang merubah bentuk simple past tense akan selalu bicara tentang perubahan kata kerjanya. Oke, kalau kita lihat kata kerja perform di sini adalah regular karena akhirannya adalah ed. Negatifnya seperti ini. We did not atau we didn't perform very well in the festival last year. Kami tidak tampil sangat baik di festival tahun yang lalu. Oke, kita kebut aja bagaimana dengan interrogatifnya. Did you perform very well in the festival last year? Apakah kamu tampil sangat baik di festival tahun yang lalu? Jawab, yes, we did. No, we did not. Atau no, we didn't. Oke, langsung ke extendednya kita lihat. Oke. We performed very well in the festival last year. Oke, seperti biasa. Yang mungkin muncul adalah menanyakan subjek. Ini dia kalimatnya. Who performed very well in the festival last year? Siapa yang tampil sangat baik di festival tahun yang lalu? Jawab, we. Kata tanya berikutnya yang mungkin muncul adalah menanyakan kegiatan. What did you do in the festival last year? Apa yang kalian lakukan di festival tahun yang lalu? Perform very well. Ya, tampil dengan sangat baik. Lanjut, kata tanya berikutnya yang mungkin muncul adalah how. Karena di sini kita menemui keterangan cara, yaitu very well. Oke, kita lihat kalimatnya. How did you perform in the festival last year? Bagaimana kalian tampil di festival tahun yang lalu? Jawab, very well. Sangat baik. Oke, in the festival itu adalah tempat, ya, atau scope. Maka kata tanya yang muncul adalah where. Kita lihat kalimatnya. Where did you perform last year? Bagaimana kalian tampil tahun yang lalu? Jawab, in the festival. Dan yang terakhir, waktu, ya, when, karena ada kata keterangan waktu last year di sana. Kita lihat kalimatnya. When did you perform very well in the festival? Kapan kalian tampil sangat baik di festival? Last year, tahun lalu. Baik, kita langsung ke contoh kalimat yang berikutnya. Contoh yang keempat. Oke, kita lihat. Kalimat positifnya seperti ini. He borrowed some books from library 2 days ago. Dia meminjam beberapa buku dari perpustakaan 2 hari yang lalu. Kalau kita lihat kata kerjanya, yaitu borrowed adalah kata kerja yang beraturan atau regular karena berakhiran ed. Negatifnya seperti ini. He did not atau he didn't borrow some books from library 2 days ago. Dia tidak meminjam beberapa buku dari perpustakaan 2 hari yang lalu. Interrogatifnya, did he borrow some books from library 2 days ago? Apakah dia meminjam beberapa buku dari perpustakaan 2 hari yang lalu? Jawab, yes, he did. No, he did not. Atau no, he didn't. Extendednya kita lihat, ya. Menggunakan kata tanya apa saja, ya seperti biasa. Kalau menanyakan subjek, kata tanyanya adalah who. Langsung, ini kalimatnya. Who borrowed some books from library 2 days ago? Siapa yang meminjam beberapa buku dari perpustakaan 2 hari yang lalu? Jawab, he. Kata tanya berikutnya adalah menanyakan kegiatan, ya. What did he do 2 days ago? Apa yang dia lakukan 2 hari yang lalu? Jawab, borrow some books from library. Minjem buku dari perpustakaan. Yang berikutnya adalah menanyakan objek, ya, yaitu some books. Baik, karena some books itu adalah non-person atau bukan orang atau benda, ya, maka kata tanyanya menggunakan what. Kita lihat kalimatnya. What did he borrow from library 2 days ago? Apa yang dia pinjam dari perpustakaan 2 hari yang lalu? Jawab, some books. Kata tanya berikutnya, yaitu where, menanyakan tempat. Oke, karena di sini ada keterangan from library. Kita lihat kalimatnya.
Where did he borrow some books 2 days ago? Di mana dia pinjam buku 2 hari yang lalu? Jawab. From library. Dari perpustakaan. Dan yang terakhir adalah when. Karena ada keterangan waktu 2 days ago. Kita lihat kalimatnya. When did he borrow some books from library? Kapan dia meminjam buku dari perpustakaan? Jawab 2 days ago. Oke. Mudah-mudahan makin lancar dan terbiasa ya sob ya. Dan ini adalah contoh yang terakhir dari simple past tense dalam kalimat verbal. Go. Baik, kita lihat kalimatnya seperti apa. I met an artist in that cafe last night. Saya bertemu seorang artis di kafe itu tadi malam. Oke, kalau kita lihat kata kerjanya, ini adalah kata kerja yang tidak beraturan, sob ya. Met. Oke, dari kata kerja meet. Negatifnya, ini dia. I did not atau I didn't meet an artist in that cafe last night. Saya tidak bertemu dengan seorang artis di kafe itu tadi malam. Selalu Mr. Bro ingatkan, met-nya kita kembalikan lagi ke bentuk dasarnya jadi meet. Ya. Baik, kita lihat interrogatifnya ini dia. Did you meet an artist in that cafe last night? Apakah kamu bertemu seorang artis di kafe itu tadi malam? Jawab, yes, I did. Kalau iya, no, I did not, atau no, I didn't, kalau tidak. Ya. Baik, kita lihat extendinya atau pengembangannya, di mana interrogatif ini menggunakan kata tanya. Oke, kalau kita lihat kalimatnya, I met an artist in that cafe last night, maka kita mendapati kata tanya yang mungkin diajukan di sini adalah who, kalau menanyakan subjek. Ya. Who met an artist in that cafe last night? Siapa yang bertemu artis di kafe itu semalam? Jawab, I. Baik, yang kedua, what? Kita lihat, what did you do in that cafe last night? Apa yang kamu kerjakan di kafe itu semalam? Meet an artist, ya, menemui seorang artis. Oke. Kata tanya berikutnya, whom. Nah, ini menanyakan objek. Dan objeknya di sini adalah person atau orang. Dan kata tanya whom adalah kata tanya yang bermakna siapa sama dengan who, tapi konteksnya adalah untuk menanyakan orang pada posisi objek. Ya, beda kalau subjek mah menggunakan who, kalau objek menggunakan whom. Kita lihat kalimatnya. Whom did you meet in that cafe last night? Siapa yang kamu temui di kafe itu semalam? Jawab, an artist, seorang artis. Baik, ada juga di sini informasi tentang tempat in that cafe. Ya, bagaimana kalimatnya? Where did you meet an artist last night? Di mana kamu menemui seorang artis semalam? In that cafe, ya, di kafe itu. Dan yang terakhir, ada keterangan waktu last night, sehingga kata tanya when di sini digunakan. Kita lihat kalimatnya. When did you meet an artist in that cafe? Kapan kamu bertemu seorang artis di kafe itu? Last night, tadi malam. Oke, ya gimana? Ya. Jadi sebuah kalimat itu mengandung informasi yang kita tanyakan. Nanti informasi itu kita konversi menjadi sebuah kata tanya yang cocok, ya. Oke, dalam bahasa Inggris ada 5WH, ya. 5WH itu 5 yang diawali oleh W, ya, yaitu who, what, why, where, dan when. Dan H-nya adalah how. Di mana untuk who nanti ada pengembangan, yaitu untuk menanyakan objek, ya, menjadi whom, dan untuk menanyakan kepunyaan menjadi whose. Baik, ini adalah bagian akhir dari contoh simple past dalam kalimat verbal. Ya, kita kembali lagi. Iya. Sekarang sudah tiba waktunya bagaimana aplikasi simple past tense itu dalam percakapan sehari-hari. Nanti sobat bisa lihat dialognya seperti apa, dari dialog sederhana sampai dialog yang agak-agak kompleks, ya. Kita lihat contoh-contoh dialog yang di dalamnya
mengandung unsur simple past tense. Go. Did you work on Saturday? Yes, I did. I worked all day. No, I didn't. I didn't work at all. Oke, baik sobat semua. Ini adalah sebuah dialog yang sederhana. Oke, diawali oleh yes no question. Did you work on Saturday? Oke, si woman menjawab yes, I did. I work all days. Dan si man menjawab no, I didn't. I didn't work at all. Baik, lanjut dengan contoh dialog yang kedua. Kita dengarkan dialognya. Play. Did you go anywhere last weekend? Yes, I did. I went to the movies. No, I didn't. I didn't go anywhere. Oke, pada contoh dialog yang kedua, si woman bertanya dengan menggunakan yes-no question. Did you go anywhere last weekend? Apakah kamu pergi ke suatu tempat liburan yang lalu? Si man menjawab, ya, yes, I did. I went to the movies. Ya, saya pergi ke bioskop. Dan si woman menjawab, tidak. No, I didn't. I didn't go anywhere. Saya tidak pergi ke mana-mana. Oke, ya. Nah, sekedar memperkenalkan saja, pada aplikasi berbasis PowerPoint yang Mr. Bro bawakan di sini, ya, materi pembahasan tentang simple past tense ini dilengkapi dengan audionya, ya, contoh dialognya yang disertai audio, di mana audio ini bisa dimainkan seperti sobat tadi lihat. Bahkan teksnya bisa dihilangkan, ya, dan diperlihatkan seperti itu. Oke, lanjut dengan contoh dialog yang berikutnya. What did Rick do on Saturday? He stayed home and studied for a test. Oke, ini contoh dialog sederhana yang menggunakan kata tanya, ya. What did Rick do on Saturday? Apa yang Rick lakukan pada hari Sabtu? Jawab, he stay at home and study for a test. Dia tinggal di rumah dan belajar untuk tes. Baik, sob, lanjut dengan contoh dialog yang keempat. How did Meg spend her weekend? She went to a karaoke bar and sang with some friends. Oke, ini juga adalah contoh dialog yang menggunakan kata tanya, ya. How did Meg spend her weekends? Bagaimana Meg menghabiskan liburannya? Jawab, she went to the karaoke bar and sang with some friends. Dia pergi ke karaoke dan bernyanyi bersama teman-temannya. Lanjut. Oke, ini adalah contoh dialog tingkat kompleks, yang agak panjang. Oke, kita perdengarkan. Where did you go for your vacation? I went to Hokkaido in northern Japan. It was my third time there. Oh, really? I've never been there. Did you enjoy it? I sure did. I love the mountains, and there are some beautiful beaches there. Are the beaches crowded? No, you can usually find very quiet beaches. Sounds like it's an excellent place to relax. Oh yeah, that's why I go there. Oke, pada dialog yang agak panjang ini, ya, kita bisa menandai kalimat-kalimat yang menggunakan simple past dalam dialog ini. Oke, kalimat yang pertama, where did you go for your vacation? Nah, ini adalah kalimat simple past, kalimat verba dalam bentuk interrogatif, di mana interrogatifnya ini adalah yang extended, yang menggunakan kata tanya, ya. Where did you go for your vacation? Kemana kamu pergi untuk liburan? Oke, kalimat yang berikutnya, I went to Hokkaido in northern Japan. Saya pergi ke Hokkaido di sebelah utara Jepang. Baik, ini juga adalah simple past tense. Oke, bisa ditandai di sini dengan kata kerjanya yaitu went, ya. Dan ini adalah kalimat positif. Kalimatnya adalah kalimat verba dan kata kerja yang digunakan di sini adalah kata kerja irregular, ya, tidak beraturan. Went dari kata kerja go. Oke, kalimat berikutnya, it was my third time there. Itu adalah yang ketiga kalinya aku ke sana. Nah, ini beda dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Walaupun ini adalah kalimat positif, tapi di sini jenisnya beda. Ya, ini adalah kalimat nominal, di mana kata kerjanya menggunakan to be
bentuk past, yaitu with. Oke. Baik ya. Oh really? I've never been there. Ini bukan simple past tense. Tapi kalau kita lihat kalimat yang ini, did you enjoy it? Ini adalah simple past tense dalam bentuk interrogative. Di mana interrogatifnya ini adalah yes no question, diawali oleh kata did. Did you enjoy it? Apakah engkau menikmatinya? Ya. Sure, I did. Ini adalah sebuah jawaban. Ya. I love the mountains and there are some beautiful beaches there. Ini bukan simple past tense tapi simple present. Are the beaches crowded? Ini juga bukan simple past tense tapi simple present. No, you can usually find very quiet places. Ini bukan simple past tense. Sounds like an excellent place to relax. Ini juga bukan simple past tense. Oh yeah, that's why I go there. Ini juga bukan simple past tense. Jadi simple past tense tadi kita tengarai ada di sampai ini ya jawaban si momen. I sure did. Oke, ya. Baiklah sobat semua, mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu pembahasan dari kupas tuntas simple past tense. Di sini sobat mendapatkan semuanya dari mulai definisi, fungsi, pola, kata kerja, bentuk, keterangan waktu, bahkan contoh-contoh dialognya disertai dengan audionya. Nantikan video selanjutnya yaitu evaluasi dari simple past tense, di mana nanti evaluasinya akan terdiri dari 3 evaluasi. Baik itu soal pilihan ganda ataupun jawaban singkat, dan akan Mr. Bro presentasikan pada tayangan video berikutnya. Okay, thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.